Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi dharain. Wa aqallu dzalika thalathatun. Dan paling sedikit dari 8 golongan itu salah satu adalah 3 orang. Setelah kita membahas tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka sekarang kita akan membahas tentang bagaimana dan berapa kadar ukuran zakat yang diberikan kepada mustahik zakat. Telah dikatakan oleh Imam Ba'is, Imam Bafadl dalam kitab ini, wa aqallu dzalika thalatha. Jadi dari setiap golongan yang 8 itu, yang menerima zakat paling sedikit adalah 3 orang. Dari golongan fakir 3, dari miskin 3, dari ibnu sabil 3 orang, terus sampai fisabilillah 3 orang, paling sedikit 3. Nah, untuk yang fakir atau yang miskin, berapa kadar yang diberikan kepada mereka? Apakah uang tunai 1 juta, ataukah kalau beras 5 liter, 10 liter, 1 kintal, berapa? Kalau di matan tidak ada ya, adanya di syarah. Dikatakan di dalam syarahnya, wa amma bayanu qadri ma ya'tahu kullun, atau ma yu'tahu kullun fayu'ta faqirun wa miskirun kifayata ma baqiya min umrihil ghalib. Fakir dan miskin diberikan zakat kepada mereka dengan kadar yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya selama umur ghalib. Umur ghalib itu umur yang pasaran, 60 tahun. Jadi kalau usianya sudah 40 tahun, berarti untuk sampai pada umur ghalib itu kan 20 tahun lagi. Maka ia diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya selama 20 tahun. Nah, ini yang jarang dibahas. Ya. Si fakir atau si miskin usianya 40 tahun. Umur ghalib, umur pasaran, umur rata-rata orang itu kan 60 tahun. Jadi untuk sampai ke 60 kan 20 tahun lagi. Nah, si fakir dan si miskin ini diberikan zakat kepada mereka adalah kadar ukuran yang bisa mencukupi kebutuhannya sampai umur ghalib. Berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. Itu 20 tahun lagi kira-kira kebutuhannya berapa sih? Kalau 1 bulan misal kebutuhannya 2 juta, berarti untuk 1 tahun berapa? 24 juta. Berarti kalau 20 tahun berapa? 480 juta. Kasih tuh 480 juta. Udah dengerin aja dulu. Ini kalau yang zakatnya itu merata, tiap orang kaya zakat, bisa tuh. Maka Islam itu sudah sejak awal visi dan misinya adalah mengurangi angka kemiskinan dan kefakiran. Mengurangi angka artinya menjadikan hidup mereka sejahtera, sehingga naik level dari miskin menjadi minimal sederhana, cukup. Bukan hanya sekedar menyediakan lapangan pekerjaan ataupun misalnya menekan angka kefakiran kemiskinan hanya sebatas kampanye. Islam sudah jauh membahas itu. Coba bayangin, seandainya orang yang kaya ya, orang yang kaya, kita ambil uang yang sedikit aja, 1 orang 1 juta aja zakatnya misalnya. Kalau ada 1000 orang kaya, berapa zakatnya?
Itu 1 miliar Pak, berapa fakir yang apa namanya dipindahkan statusnya dari yang fakir miskin kepada kehidupan yang sejahtera. Misal tahun ini 3 orang, tahun depan 3 orang, lama-lama habis angka kefakiran itu. Ya, uang dengan 480 juta itu diberikan kepada fakir, otomatis dia kan nggak mungkin pakai semuanya. Dia akan gunakan untuk bekerja, untuk memberi ladang, dia beternak, sawah di situ, belikan hewan segala macam. Artinya dia berdikari sendiri sehingga dia tidak menjadi orang miskin atau fakir lagi. Nah itu kalau uang zakatnya banyak. Itu kan kalau yang satu orang kaya misal zakatnya 1 juta, bayangkan orang-orang kaya yang masya Allah, kita lihat tayangan-tayangan di televisi, di YouTube terutama ya, itu kan apa keren siapa? Keren, suka nonton ya. Ya nggak nyimak doang, selewatan ya, tapi sampai selesai. Masya Allah, rumah sampai 10 miliar, kendaraan mobil, Ferrari, BMW, Mercedes, segala macam, masya Allah. Yang 2 miliar, 3 miliar, kaya beneran itu. Dan itu yang terekspos. Di luar daripada itu banyak yang gak terekspos oleh media, orang-orang kaya. Ya, coba seandainya mereka zakat yang benar itu, ya, yang punya showroom itu, kalau zakatnya gede itu, kebanyakan zakatnya salah. Dia punya showroom kan dagang, tapi zakat penghasilan ya kecil. Tiap bulan hasil penjualan mobil keuntungan 50 juta, zakatnya berapa? Kalau yang 10 juta berapa zakatnya? 250 ribu kali 50 juta, 1 juta 250 ribu. Ya, juta 200 kecil. Bukan pakai zakat penghasilan, ya pakai zakat perdagangan. Nanti haul, di akhir haul berapa jumlah keuntungan, berapa mobil yang ada? Mobil yang ada 10 biji, satu mobil harga 100 juta kali 10, 1 miliar, berapa zakatnya? 25 juta. Belum lagi keuntungannya berapa. Jadi kadang-kadang orang zakatnya itu ya sudah kita sebut dalam kitab Risalatul Mu'awanah semaunya. Ya. Semaunya. Ya kalau punya showroom kan zakatnya zakat perdagangan, bukan zakat penghasilan. Zakat penghasilan itu kalau memang pekerjaannya non tijarah, bukan jual beli. Tapi kalau yang jual beli jangan pakai penghasilan, pakai zakat tijarah, perdagangan. Baik, itu yang fakir yang miskin ya. Jadi yang fakir miskin itu diberikan kadar atau ukuran zakat kepada mereka yang bisa mencukupi kebutuhan mereka sampai umur ghalib, sampai umur 60 tahun. Kemudian Ibnu Sabil ini diberikan zakat untuk mencukupi kebutuhannya selama di perjalanan hingga pulang lagi. Kalau memang punya tujuan pulang lagi, kalau enggak ya sekedar perjalanan ongkos ke tempat tujuan saja. Kemudian mukatab atau yang punya hutang ini diberikan kadar zakat sesuai untuk membayar hutangnya, melunasi hutangnya. Kalau punya hutang angsuran mobil sisa 80 juta lagi, harus 80 juta buat lunasin hutang zakat. Kemudian orang yang berperang di jalan Allah ini diberikan zakat untuk memenuhi kebutuhannya selama berperang, baik dari segi makanan, kemudian pakaian, senjata, kemudian kendaraan berperang. Nah, sedangkan amil ini diberikan zakat sesuai dengan upah yang berlaku bagi kebanyakan para amil, ujroh misil ya. Kalau di kita mungkin UMR ya, UMK ya, mungkin UMK ya. Jadi UMK-nya berapa sih amil itu, dikasih nominal seperti itu. Nah, minimal dari setiap golongan yang diberi itu berapa orang? 3. Dari yang fakir 3. Nanti digilir tahun depan siapa lagi, ya. Jadi prioritaskan biar dia bebas dulu dari kefakiran kemiskinan. Ya misalnya nih Maya,
panitia pengumpulan zakat fitrah, karena kebanyakan fitrah sih ya. Padahal kan yang banyak zakat mal, cuman ya tiap tahun fitrah. Coba yang fitrah aja itu berapa miliar perputaran uang dalam satu bulan Ramadan itu, yang fitrah aja. Berapa sih jumlah penduduk Indonesia? 200 berapa? 70 juta ya. Yang muslim berapa persen? Dulu 92, sekarang menurun 80-an atau 85 lah. Kalau 270 juta, 85%-nya berapa? 200 jutaannya. Yang 200 juta itu kalau satu kepala itu zakat pakai nominal uang aja bisa 50.000. 50 kali 200 juta berapa duit? 200 juta kali 50.000 berapa nolnya itu? 0,8 ditambah dengan 0,5, nolnya 13. Ada 2 dikali 5 10, nolnya 14. Berapa itu? 100 triliun. 10 per 100, nolnya 14. 100. 1 T berapa nolnya? 12. Berarti ini 14 nol, berarti 100 T. Oh, Bapak Nira. Coba penyalurannya benar aja tuh. Tiap tahun misalnya nih, ya udah prioritasan yang fakir 3 orang dulu nih, kasih tuh sampai umur ghalibnya. Umur golib tadi berapa? 60 tahun. Bebas dari kapan besok. Nanti 10 tahun juga habis tuh kepakiran ini. Habis nanti. Ya makanya Islam ini sudah Masya Allah. Allah tidak semerta-merta menurunkan, menetapkan zakat dan pembagiannya, melainkan Allah sudah menitipkan, menaruh hajat dan kebutuhan fakir miskin pada hartanya orang-orang yang kaya. Itu baru fitrah. Belum zakat perdagangan, belum zakat pertanian, zakat perkebunan. Seandainya pun ada zakat penghasilan, kalau kata pendapat ulama yang mengatakan ada penghasilan, belum zakat tambang emas dan perak. Ya, yang punya saham di tambang emas, tambang perak, belum lagi zakat apa lagi? Hasil perkebunan, kurma nggak ada ya, anggur misalnya, zakat perhiasan, zakat uang tabungan. Ya Allah ya Rasulullah, makmur sebenarnya, tapi ya itulah, hanya sebatas jualan saja, kenyataannya nggak ada. Kenapa? Kata syaitan, wis jangan enak-enak, ada gua kata syaitan, nggak bisa lurus-lurus ya. Masya Allah. Illa izan hasoru, kecuali apabila mereka itu jumlahnya terbatas, terhitung. Wa wafatiz zakatu bihajatihim, dan keberadaan zakat bisa menyempurnakan hajat mereka. Nah jadi kalau asbab yang 8 itu inhasoru, terhitung nggak terlalu banyak ya, misalnya untuk kalangan fakir miskin cuman ada 15 orang, terus yang gharib ada 10 orang, terhitunglah. Dan memang kebetulan harta zakatnya itu cukup jika dibagikan kepada semuanya, maka wajib dibagikan kepada semuanya. Tapi kalau tidak cukup, kalau dibagi semuanya dapatnya sedikit-sedikit, udah paling minimal 3 orang dari setiap golongan. Selama ini kan orang hanya memprioritaskan fakir miskin, padahal gharib itu juga banyak. Gharib, ini pada gharib bukan? Berhak dari masakan. Kenapa? Gharib, ya Allah ya Rasulullah. Maka dikatakan dalam syarahnya ini, wal maujudu ghaliban, asnaf yang 8 yang biasanya ada itu 1 fakir, 2 miskin, 3 gharib, 4 ibnu sabil. Itu yang biasa ada tuh. Musafir, ibnu sabil, gharib, fakir, miskin, itu ada biasanya. Ya. Ini hati-hati. Kalau memang bertugas mungkin di kampungnya jadi panitia pengumpul zakat, tapi itu bukan amil syariah, kecuali dapat tugas mandat SK dari pemerintah, minimal dari Kemenag ya, atau dari KUA, dari Basnas atau Basda ya.
nanti berhak menerima zakat juga. Tapi kalau tidak berarti sebatas sukarelawan, ya dia bekerja karena Allah Subhanahu wa taala, ya dia pun wajib zakat dan tidak berhak menerima zakat. Jangan hanya melihat yang fakir dan miskin, awas. Gharim pun harus kebagian. Gharim harus kebagian. Yang sudah kita sampaikan, ya. Kategori gharim itu ada orang yang berhutang untuk mengislahkan dua kelompok yang sedang berseteru, ada yang berhutang untuk kebutuhan keluarganya, ada yang berhutang untuk kebutuhan dirinya tapi bukan dalam hal yang maksiat, ada yang berhutang untuk untuk mendamaikan dua kaum yang sedang berperang atau bermusuhan, ya, atau berhutang demi pembangunan masjid atau musola, itu berhak menerima zakat. Berhak menerima zakat. Berarti yang punya angsuran mobil motor berhak nggak tuh? Ya kalau sudah jatuh tempo tidak mampu bayar, berhak untuk membayar hutang. Tapi kalau mampu tiap bulan ya nggak berhak. Ya jadi jatuh tempo nih, dia nggak ada uang, uangnya habis dipakai buat kebutuhan yang lain, tapi berhak menerima zakat. Untuk ya, yang nunggak 2 bulan itu berhak menerima zakat. Otomatis potong. Enggak, yang nunggak tuh yang nggak mampu kan mampu semua kan, ya. Kenapa mampu? Karena berani berhutang, berarti mampu membayar. Gitu. Baik. Wa illal amila, kecuali amil, fa innahu yajuzu ayyakuna wahida. Amil mah boleh, cuman 1 orang yang menerima zakat, boleh. Ya, jadi kalau amil ada 10 yang menerima zakat, 1 aja nggak apa-apa. Tapi kalau golongan yang lain paling sedikit 3. Kalau ada, misalnya fakir ada, miskin ada, ibnu sabil ada, mu'alaf ada, gharim ada. Kalau mukatab sudah jelas nggak ada ya. Mukatab hamba sahaya yang sedang menyicil nggak ada. Kemudian fisabilillah udah nggak ada juga berarti. Berarti yang ada 6 ya. Cuman yang biasa ada 4. Nah ini kalau memang harta zakatnya cukup, bagikan kepada semuanya. Kalau tidak minimal 1 golongan 3 orang. Kecuali amil. Kalau amil itu 1 golongan amil 1 orang juga boleh. Yang lain nggak dikasih apa-apa. Kalau memang harta zakatnya tidak cukup untuk dibagikan kepada semuanya. Nah kemudian untuk pembahasan zakat sudah selesai, tapi ada sedikit tambahan di syarahnya mengenai hukum memindahkan zakat. Ini penting sekali. Hukum memindahkan zakat itu haram, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Kalau zakat fitrah berarti di tempat di mana kita berada di situ pada saat malam takbir, disitulah tempat kita mengeluarkan zakat fitrah. Nggak boleh dipindahkan kemana-mana. Jadi kalau pada malam takbir ada di Lampung, ya zakatnya di Lampung. Kalau pada malam takbir ada di Purwodadi, zakatnya di Purwodadi. Kalau malam takbir adanya di Jayanti, zakatnya di Jayanti. Ya, awas tuh hati, yang mudik, yang pulang kampung, zakatnya nanti di sono aja. Jangan di sini. Oh, Pak Ustaz, kan kerjanya di sini, maka zakat di sono. Hei, Mas, ini zakat fitrah, bukan zakat mal. Kalau zakat mal itu adalah di tempat di mana harta kita berada. Kalau harta yang wajib dizakati itu adanya di Cikande, ya di Cikande zakatnya. Jangan dipindahkan kemana-mana. Kalau harta yang wajib dizakati itu adanya di Tangerang zakatnya. Nah, kalau zakat penghasilan ya karena kerjanya di sini zakatnya. Itu kalau seandainya kita mengambil pendapat zakat penghasilan itu wajib ya. Kalau yang mengambil nggak wajib, ya nggak wajib. Tapi kalau zakat fitrah ya keberadaan kitanya ada di mana? Pada saat malam takbir. Karena di malam takbir itulah waktu wajib zakat fitrah. Ya, menemukan akhir Ramadan dan mendapati awal bulan Syawal. Ini hati-hati yang pulang-pulang kampung itu. Jadi kalau pengen pulang kampung zakatnya di sono aja. Oh, saya nggak enak sama
RT setempat sama DKM setempat, masa zakatnya di kampung mau kerjanya di sini? Berarti yang di kampung zakat beneran, yang di rumah mah tuh yang di DKM itu mah sedekah aja. 2 kali berarti. Ya. Daripada malu, ya namanya malu kan nggak bisa ada obatnya malunya ya. Jadi sedekah aja lah, nggak apa-apa, seharga zakat ya sedekah nggak apa-apa. Nominal zakat fitrah. Nanti di sono takbir zakat lagi. Kenapa haram memindahkan zakat fitrah? Kalau kitanya yang zakat langsung, tapi kalau bagi imam, bagi pemerintah, bagi pengurus zakat, nah itu mah nanti bebas disalurkan kemana asalkan masih di bawah kekuasaannya. Jadi kalau misalnya zakat ini dihandle oleh gubernur, ya berarti boleh dibagikan ke daerah mana saja, yang penting masih di Banten gitu. Kalau itu zakat dihandle misalnya oleh camat, ya berarti zakat itu boleh dibagikan ke desa mana saja asalkan di bawah kecamatan dia. Tapi kalau kita nggak boleh, misalnya kitanya malam takbir ada di Cikande, tapi zakatnya di mana? Misalnya di Jawa, nggak boleh, haram. Ya. Tapi ada pendapat Imam Ibnu Ujail. Pendapat Imam Ibnu Ujail, salah satu ulama Syafi'i yang mengatakan boleh zakat itu dipindahkan. Artinya, misal malam takbir kita ada di Jawa, sudah zakat tanggal 15 itu misalnya di Cikande, nggak apa-apa. Itu kata siapa? Imam Ibnu Ujail. Nah kalau sudah tahu pendapat ini kan enak tuh. Kenapa nggak dari tadi Pak Haji? Ya biar serem dulu. Ya. Imam Ibnu Ujail itu berpendapat boleh zakat itu dipindahkan. Artinya kita zakatnya di mana, di malam takbir kita ada di mana, ya nggak apa-apa. Harta zakat kita misal ada di Jayanti, harta yang wajib dizakati, tapi zakatnya kita kasih ke orang Cikande, nggak apa-apa. Itu kata Imam Ibnu Ujail. Tapi dalam keadaan tertentu aja yang ambil pendapat itu, ya. Jangan selalu mengambil pendapat-pendapat yang lemah demi meraih kemudahan. Gitu. Karena nanti kebiasaan ngambil yang mudah-mudah aja, kamu yang sulit. Nah. Al-Fatihah. Wa Allah yarzuquna ilman nafi wal amal khalis maqbul wa yusuru bihadza ta'lim qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqil wajibati alaina wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadaniyallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.